Mimpi Indonesia ke Piala Dunia jadi sorotan. Vinicius pemain cerdas, tapi Flick tantang Barcelona menang tanpa Yamal. Guardiola janji bertahan meski Manchester City degradasi. Amorim ingin punya posisi kuat dalam perekrutan pemain MU. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Media Italia soroti mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026. Peluang besar Indonesia ke Piala Dunia 2026 mendapatkan sorotan Tutto Mercato Web. Media yang berbasis di Italia ini menilai naturalisasi yang dilakukan Garuda berperan besar dalam kemajuan timnas Indonesia. Kane pecahkan rekor Haaland di Bundesliga. Tambahan 3 gol ke gawang Augsburg turut membuat Kane memecahkan rekor di Bundesliga. Dikutip dari Opta, ia menjadi pemain tercepat yang mampu bikin 50 gol di Bundesliga. Penyerang asal Inggris ini hanya butuh 43 laga untuk bisa bikin 50 gol di Bundesliga. Kane memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Erling Haaland. Haaland sebelumnya mencatatkan 50 gol hanya dari 50 laga bersama Borussia Dortmund. Milan versus Juventus, Rossoneri takkan tampil seperti saat kalahkan Madrid. Meski terseok-seok di awal musim ini, Milan menunjukkan peningkatan permainan dalam beberapa laga terakhir. Mereka tak kalah di 3 laga terakhir. Paulo Fonseca mengungkap bahwa Milan sama sekali tak dalam tekanan menghadapi Juventus. Ia menegaskan bahwa bertemu tim besar justru memberi motivasi lebih untuk Milan seperti saat melawan Real Madrid. Namun Fonseca tak akan memakai taktik seperti saat mengalahkan Real Madrid kala jumpa Juventus. Bianconeri dinilai punya satu hal yang lebih baik dari El Real. Vinicius pemain cerdas, tapi meski tampil impresif, perilaku Vinicius Junior disorot tajam. Bintang Manchester City Rodri mengatakan Vinicius mesti lebih fokus pada permainannya saja. Ia harus lebih bisa mengontrol perilakunya. Flick tantang Barcelona menang tanpa Yamal. Barcelona dapat hasil negatif saat Lamine Yamal tidak dimainkan sebagai starter. Hansi Flick pun menantang Barcelona untuk beradaptasi dengan absennya Yamal. Yamal dipastikan absen saat Barcelona tandang ke markas Celta Vigo dalam lanjutan La Liga Minggu 24 November 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Barcelona tercatat selalu kalah di La Liga saat Yamal tidak menjadi starter. Itu terjadi saat melawan Osasuna dan Real Sociedad. Amorim ingin punya posisi kuat dalam perekrutan pemain MU. Manchester United sudah banyak disorot dalam hal perekrutan pemain belakangan ini. Ruben Amorim berharap ia punya suara kuat dalam memutuskan jual beli pemain. Ousmane Diomande ogah ikut Amorim. Diomande enggan ikut Amorim gabung Manchester United gara-gara klub ini tak bisa beri panggung, seperti yang didapatkannya di Sporting. Diomande disebut ilfil gabung ke Manchester United karena klub tersebut tak berkompetisi di Liga Champions. Biarpun klub tersebut kini ditangani Amorim, Diomande hanya bersedia berseragam Manchester United asalkan mereka mampu tampil di Liga Champions. Arteta konfirmasi Ben White absen beberapa bulan. Cedera berlarut bikin Ben White dioperasi. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengkonfirmasi bek kanan andalannya itu akan absen beberapa bulan.
Slot tak ingin Liverpool terlena usai nyaman di puncak klasemen. Arne Slot menikmati Liverpool saat ini berada di puncak klasemen Liga Inggris. Liverpool berpeluang besar memperkokoh posisi di urutan teratas Liga Inggris pada pekan ini. Pasalnya Liverpool hanya akan menghadapi tim juru kunci Southampton di St. Mary's Stadium Minggu 24 November. Meski begitu, ia tak ingin terlena dengan situasi menjanjikan di awal musim ini. Guardiola janji bertahan meski Manchester City degradasi. Manchester City masih menghadapi ancaman degradasi dari kasus pelanggaran aturan finansial. Jika terbukti bersalah, The Citizen bisa dihukum degradasi. Pep Guardiola memastikan akan tetap berada di Manchester City apapun putusannya. Ia sendiri baru saja menegaskan komitmennya dengan menaikkan kontrak anyar yang berlaku hingga 2027. Manchester City lagi kacau balau, Pep Guardiola lelah. Meski baru menaikkan kontrak baru berdurasi 2 tahun untuk Manchester City, manajer Pep Guardiola malah belak-belakan mengakui bahwa dirinya saat ini sedang berada di fase lelah dengan apa yang dijalaninya ini. Lelahnya Guardiola itu disebut erat kaitannya dengan kondisi Manchester City yang saat ini compang-camping setelah menelan 4 kekalahan beruntun. Dalam kondisi babak belur, The Citizen juga sedang menghadapi kasus 115 pelanggaran finansial. Arne Slot tunda comeback Alisson di Liverpool. Manajer Liverpool Arne Slot membeberkan kondisi terkini Alisson Becker. Ia menyebut bahwa sang kiper belum siap untuk bermain meski sudah pulih dari cedera. Ia terlihat sudah bergabung dengan sesi latihan Reds. Slot menyebut bahwa Alisson belum siap untuk comeback. Ia menilai sang kiper butuh waktu agar ia bisa kembali ke kondisi 100% usai mengalami cedera otot tersebut. Slot meminta para Liverpoolian bersabar menunggu Alisson. Armando Broja kembali berlatih, siap debut bersama Everton. Manajer Everton, Sindais, mengungkapkan bahwa Armando Broja telah kembali berlatih penuh setelah pulih dari cedera Achilles yang memaksanya absen selama lebih dari 2 bulan. Penyerang pinjaman dari Chelsea ini siap memulai perjalanan barunya bersama The Toffees dalam beberapa pekan mendatang. Broja kini memiliki peluang untuk membuktikan diri di Goodison Park. Julian Lopetegui abaikan spekulasi masa depannya di West Ham United. Manajer West Ham United Julian Lopetegui menegaskan bahwa fokus utamanya adalah mempersiapkan tim untuk pertandingan penting melawan Newcastle United. Laga ini datang di tengah laporan yang menyebutkan bahwa Lopetegui hanya memiliki 2 pertandingan untuk menyelamatkan pekerjaannya di West Ham United. Lopetegui mengaku rutin berbicara dengan Sullivan, tetapi enggan membocorkan isi percakapan tersebut. Setiap laga Arsenal kini ibarat final piala. Hasil kurang memuaskan dalam beberapa laga terakhir membuat Arsenal tertinggal 9 poin dari pemimpin klasemen Liverpool. Legenda Arsenal Paul Merson menegaskan bahwa setiap pertandingan kini menjadi final bagi The Gunners dalam upaya mereka kembali bersaing di jalur juara Premier League. Merson percaya bahwa Arsenal masih memiliki peluang untuk merebut poin dari rival-rival utama mereka. Jose Mourinho coba boyong Christian Eriksen dari MU. Klub Turki Fenerbahce dikabarkan mengarahkan radar mereka ke Manchester United. Mereka dikabarkan ingin merekrut Christian Eriksen dari Setan Merah. Kontrak pemain timnas Denmark itu akan habis pada musim panas tahun depan. Sejauh ini MU dikabarkan masih enggan untuk memperpanjang kontraknya dan ia kemungkinan akan dilepas di musim panas nanti. Mourinho sangat tertarik untuk menjadikan Eriksen bagian dari timnya.
Direktur Milan jelaskan alasan pilih Paulo Fonseca sebagai pelatih. Direktur Teknik AC Milan, Geoffrey Moncada, menjelaskan alasan kenapa memutuskan untuk mendatangkan Paulo Fonseca untuk menggantikan Stefano Pioli. Paulo memiliki gaya sepak bola yang kami yakini seharusnya dimiliki Milan. Kami bermain di San Siro, kami harus mengendalikan permainan dan bola. Paulo adalah pekerja yang baik, yang memiliki sesi latihan yang menarik, bekerja secara individu dan kolektif, ujar Moncada. Simeone beri komentar terkait kepergiannya dari Atletico Madrid. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengomentari rumor kepergiannya dari Atletico Madrid yang berembus 1 pekan terakhir. Saat ditanyakan bagaimana pendapatnya tentang kabar yang menyebutkan tentang kemungkinan dirinya akan dipecat, pelatih asal Argentina itu menjawab dengan tegas, Alaves lawan Los Rojiblancos selanjutnya. Colo sekali lagi kembali menghindari pertanyaan itu. Cancelo akui senang pernah gabung Barcelona. Joao Cancelo akui dirinya senang bisa menjadi bagian dari Barcelona. Ia senang lantaran klub sangat menginginkannya dan sang pemain pun bangga pernah mewujudkan asanya berseragam tim asal Katalan. Dalam waktunya di Spanyol, Cancelo memiliki start yang apik. Ia terlibat dalam berbagai momen penting bersama Barcelona. Kepada Diario AS, dirinya mengaku sangat gembira bisa bermain bagi Barca lantaran mimpinya bisa menjadi kenyataan. Hansi Flick bertahan di Barcelona untuk 10 tahun ke depan. Hansi Flick mengutarakan rencana masa depannya bersama Barcelona. Juru taktik Jerman tersebut tak melihat karirnya di klub Katalan bakal bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Semisal 10 tahun ke depan, Flick sendiri menaikkan kontrak untuk Los Blaugrana di musim panas ini dengan ikatan 2 musim, yang berarti kontrak dia akan kedaluarsa pada 30 Juni 2026. Flick justru lebih condong melihat masa depannya dengan mengurusi cucu-cucunya. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!